Pemirsa, ratusan rumah warga di Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir. Banjir ini berdampak di 6 RT, RW 4 di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga ada yang nekat menerobos banjir dengan arus yang deras. Banjir disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta pada Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Sejak Minggu sore, banjir merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Hingga Minggu malam, banjir masih merendam permukiman warga di Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ketinggian air makin bertambah hingga mencapai 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Jakarta mulai menyisir permukiman. Warga yang awalnya memilih bertahan di rumah mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Tak sedikit warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Permukiman di sekitar Jalan Pondok Karya, Mampang Perapatan menjadi salah satu kawasan langganan banjir di Jakarta Selatan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta menimbulkan kemacetan panjang di ruas Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kemacetan panjang hingga kendaraan nyaris tak bisa bergerak membuat pemotor nekat menaiki separator jalan dan melawan arah. Kemacetan panjang terjadi di ruas Jalan Kebonanas, Jatinegara, Jakarta Timur. Kendaraan yang melintas dari arah Pulau Gadung menuju Cawang nyaris tak bisa bergerak. Hal ini terjadi akibat hujan deras dan banjir yang melanda kawasan ini. Akibatnya sejumlah pengendara motor yang tak sabar nekat menaiki separator jalan untuk melawan arah. Pemirsa, puluhan sepeda motor yang nekat melintasi Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara mogok akibat terendam air luapan Kali Angke yang tumpah ke jalan pada Minggu malam. Puluhan pemotor yang melintas di Jalan Kapuk Muara Raya, Penjaringan, Jakarta Utara terpaksa harus mendorong sepeda motor mereka. Selain karena tidak kuat menerjang banjir, rata-rata motor ini juga mogok akibat mesin motor mati karena terendam banjir. Banyaknya motor yang mogok akhirnya membuat arus lalu lintas macet hingga 5 km. Sejak sore, banjir sudah merendam kawasan Kapuk Muara Raya dan semakin malam, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter lebih. Meluapnya Kali Angke serta kiriman air dari Cengkareng Drain menjadi penyebab kawasan ini dilanda banjir. Akibat guyuran hujan deras sejak siang, kawasan Kapuk Muara Raya dan kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Ketinggian air semakin meningkat hingga mencapai 1 meter lebih. Selain merendam permukiman warga, banjir juga meluap hingga ke jalan raya. Akibat arus lalu lintas lumpuh, pengendara yang rata-rata baru pulang kerja terjebak di jalan akibat mesin kendaraan mereka mati terendam banjir. Sementara tak sedikit warga yang menunggu air surut untuk bisa melintas. Tenang, ada Bang Deden, tenang. Evakuasi yang mau melahirkan. Evakuasi yang mau melahirkan. Dan situ di situ. Ini kan airnya kan. Tenggal, semangat tenggal. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Mana Deden?
yang tadi itu yang performa copotnya. Oh, pelan-pelan terjatuh koyongan. Iya. Tinggi dari sini, Mak. Ya, Mak. Nanti, Mak. Peminggal tetap semangat peminggal, Mak. Tenang, ada Bang Deden, tenang. Evakuasi. Ya, kita sama-sama saksikan situasi di mana warga dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan ban. Ini adalah di kawasan Kebonpala yang menjadi salah satu kawasan paling terdampak dari banjir yang terjadi di Jakarta Timur. Sejumlah warga, kita lihat ini adalah lansia yang juga dievakuasi oleh tim evakuasi yang terus berjaga di kawasan yang paling rawan terdampak banjir. Tidak hanya lansia, sebelumnya kita melihat anak-anak juga diberikan pelampung dan juga perahu atau ban karet untuk bisa melintas di tengah genangan air yang cukup tinggi. Kebonpala, di mana informasi yang kami dapatkan ketinggian air maksimal ada di ketinggian 1,8 meter. Ini menandakan bahwa memang untuk hunian yang dekat sekali dengan bantaran sungai ini harus segera dievakuasi mengingat ketinggian air bisa saja mencapai lantai 2 rumah mereka. Sejumlah tempat posko pun atau tempat darurat disiagakan seperti sejumlah sekolah yang berada di tempat yang lebih aman, kemudian halaman masjid yang bisa digunakan oleh para warga untuk mengungsi. Bantuan pun sudah diberikan, bantuan darurat seperti makanan siap saji, kemudian selimut, dan juga pakaian yang sangat dibutuhkan oleh para warga ini juga tengah didistribusikan oleh tim evakuasi untuk segera dimanfaatkan oleh warga sekitar. Terus ke jam 5 ya, pas hujan besar itu udah naik lagi. Ketinggian udah kembali ke 2 meter lagi. 2 meter lagi, Pak? Iya. Ini warga sendiri gimana, Pak? Udah mulai dievakuasi apa gimana? Udah dari pagi udah dievakuasi. Evakuasi ya? Ya. Termasuk tadi yang ibu hamil itu ya? Ya, betul. Lagi hamil berapa bulan? Udah, saya ini hari udah melahirkan. Oh, udah mau melahirkan, Pak? Ya. Itu langsung dibawa kemana tadi, Pak? Ke rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak? Ya pemirsa, polisi juga membantu puluhan warga yang terjebak di rumahnya karena banjir di wilayah Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi tersebut ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, sekitar 10 personil dari Direktorat Samapta Polda Metro Jaya menyusuri gang untuk menuju titik banjir yang sulit dijangkau di wilayah Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Di lokasi padat penduduk ini, puluhan warga masih terjebak di rumahnya karena luapan air Kali Ciliwung hingga ketinggian lebih dari 1 meter. Pemirsa, evakuasi warga yang terjebak banjir pun berlangsung dramatis. Salah satunya saat petugas mengevakuasi seorang anak dan seorang balita dari lantai 2 rumah. Oh, udah datang? Oke. Bagus. Pemirsa, 15 RT di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 1,5 meter pada Minggu malam. Tingginya air membuat aktivitas warga terganggu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Minggu siang tidak hanya merendam sejumlah ruas jalan. Banjir juga merendam permukiman warga di Kelurahan Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam. Banjir dengan ketinggian 1,5 meter merendam sedikitnya 15 RT di Kelurahan Petogogan, Jakarta Selatan. Tidak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga merendam kendaraan roda 2 milik warga yang terparkir di halaman. Menurut warga, air mulai naik ke permukiman sejak Minggu sore ketika wilayah Jakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ratusan rumah warga di Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur pada Senin dini hari masih terendam banjir. Banjir ini berdampak di 6 RT di RW 04 di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih ini membuat aktivitas warga terganggu, bahkan sejumlah warga nekat menerobos banjir dengan arus yang deras.
Banjir ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta pada Minggu sore dan juga air kiriman dari Bogor membuat kali tidak dapat menampung debit air hingga meluap ke permukiman warga. Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang sudah disiapkan oleh BPBD Jakarta Timur. Diguyur hujan deras sejak Minggu sore, ratusan rumah di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi terendam banjir. Walaupun ketinggian air mencapai 1 meter, warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dan beginilah suasana di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Ratusan rumah terendam banjir sejak sore dan semakin malam ketinggian air banjir pun semakin meningkat hingga mencapai 1 meter. Selain akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Bekasi, banjir juga diakibatkan meluapnya Kali Cakung yang berada di samping perumahan. Para warga yang terjebak banjir di perumahan Jati Bening Permai, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat terpaksa harus menggunakan perahu. Meski kondisi air sudah terlihat surut, namun ketinggian masih mencapai 70 cm. Hal ini menyulitkan para warga yang hendak pulang dan keluar rumah untuk beraktivitas. Kepala Pusat Pengendali Operasi atau Pusdalops BPBD Kota Bekasi, Karsono, mengungkap ada sejumlah wilayah di Kota Bekasi yang terendam banjir. Dirinya mengatakan banjir paling tinggi mencapai ketinggian 1,5 meter.